Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning Tuka. How are you? We're fine, Kak. That sounds nice. Great. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ketika segala sesuatu kita mulai dengan melafazkan doa. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah, agar tujuan dan proses dari pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Maka dari itu, doa dimulai. Finish. Ada yang ingat kata bijak dari Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Tidak ada. Well, karena tidak ada yang tahu, maka kakak akan memberitahu. Bunyinya seperti ini. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Singkat, padat, dan sangat jelas. Jadi adik-adik, dengarkan baik-baik. Sebenarnya, seperti yang kalian tahu bahwa setiap hari itu kita melakukan rutinitas belajar, ada tujuannya. Tujuannya apa? Agar kita lebih mengenal dan dapat menemukan jati diri kita yang sebenarnya. So that, therefore, kita lebih bisa mengenal siapa diri kita. Dan yang pastinya, dengan adanya ilmu pengetahuan yang kita tampung, yang kita miliki, maka ilmu-ilmu tersebut dapat kita gunakan dan manfaatkan untuk banyak orang. So, pesan dari kakak, jangan pernah berhenti belajar. Oke? Oke. Tadi a little bit motivation for you guys. So, I hope that this morning you got a motivation for studying. Lanjut. Kita absen dulu ya. When I say your name, raise your hand please. Okay? First is Natasha Dianti Putri. I'm here, Kak. Next, Andi Tendricaya. Present. Dan Wafik Hidayah. Present. And the last one is Adil Prasetya Warsito. Alright, where is it? Oh, saya Kak. Hadir. Okay, that is the last one. The next is I will introduce myself on you guys, because ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. So hello, my name is Natasha. Same like Natasha there. You can call me Sister Natasha, and I'm from State Islamic Institute of Parepare, exactly in English department. Jadi hari ini kakak diberi amanah untuk menjadi guru PPL kalian selama sehari. So, kakak harap adik-adik dapat lebih tekun dan disiplin pada hari ini, karena kita akan belajar all about English, and keep your focus, guys. So, in this section, I will give you a material, and the material it's about, anybody knows? Raise your hand.
Oke, Tentri. Saya Kak, pelajaran hari ini tuh narrative text. Betul sekali, kita hari ini akan belajar about narrative text. Tapi sebelum masuk pada materi intinya, kakak akan memberitahu ya, what is the kompetensi dasar dan indikator yang hendaknya kita capai pada materi hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah, adik-adik bisa catat kalau mau, itu pun kalau tidak juga tidak apa-apa, oke? Yang pertama, menganalisis dan membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada naratif teks sederhana, berbentuk legenda, atau sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun indikatornya yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari naratif teks. Yang kedua dari kompetensi dasar yaitu menangkap makna yang terdapat pada naratif teks. Adapun indikatornya yaitu menentukan struktur dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi dari naratif teks. Jadi, itulah kompetensi dasar dan indikator yang hendak kita capai pada materi hari ini, adik-adik ya. Ya. Oke. Jadi, sebelum kita masuk pada materi intinya, kakak mau kalau kalian fokus. Dan satu hal lagi, siapkan semua ATK-nya, buku, pulpen, kamus. Yang tidak ada hubungannya dengan materi pada hari ini, singkirkan di atas meja kalian. Kakak kasih waktu 1 menit. Sudah, Kak? Have done, Kak? Bagaimana, sudah? Oke, sudah ya, kakak lihat semuanya. Jadi, kakak punya ice breaking sebelum masuk belajar. Ice breakingnya seperti ini. When I say, are you ready, guys? And you have to say, ready. Can we try it? Okay, let's try. 1, 2, 3. Are you ready, guys? Ready. Ready. Give applause for you. Well, today, our material, our topic, and our discussion is about narrative text. So, let's look the PowerPoint in front of you and keep focus, okay? Narrative text. Nah, pada poin di atas, adik-adik pay attention please. Ada 4 main idea yang harus kita pelajari. Yang pertama is the definition of narrative text. The second is types and characteristics of narrative text. The third is generic structure of narrative text, and the last one is the example of narrative text. Well, anybody knows what is the definition about narrative text? Yes, please, Natasha. Jadi Kak, dari buku saya itu dijelaskan bahwa naratif teks adalah cerita khayalan yang menghibur. Betul sekali yang dikatakan Natasha, bahwasanya naratif teks adalah suatu jenis teks yang berupa suatu kisah khayalan, kisah nyata yang direkayasa ataupun bisa dikata sebuah dongeng, yang dimana dia menceritakan suatu kisah
yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan one by one. And adapun tujuan yang sangat penting dari naratif teks di sini yang adik-adik perlu tahu bahwasanya naratif teks ini bertujuan untuk menghibur pembacanya ataupun pendengarnya. Itu poin pentingnya. Next, the types of narrative text ada 10. The first is fairy tale. The second is mystery. The third is science fiction. The fourth is romance, like Romeo and Juliet. The fifth is horror. The sixth is fable. Fable di sini bisa kisah-kisah hewan. The seventh is myth and legend. The eighth is history. The ninth is slice of life, and the last one is, or the 10th is experience. Next, the characteristic of narrative text, there are 5 in here. The first is noun. Noun pada umumnya digunakan sebagai kata ganti pada naratif teks, entah itu orang, hewan, ataupun benda. Past tense yang kedua itu past tense, yang dimana menggunakan kata kerja lampau. Mengapa kita gunakan kata kerja lampau? Karena kan kisah dulu, kisah dongeng, yang dimana kita flashback kalau misalkan kita bercerita. The third is time connective. Nah, di sini time connective itu merupakan penghubung waktu yang mengurutkan kejadian dalam suatu cerita. The fourth is action verb. Dia action verb menggunakan action verb. And the fifth is saying and thinking verb. Maksudnya adalah kata kerja yang menunjukkan pelaporan atau ujaran, misalnya see, told, thought, and etc. Next, generic structure of narrative text. Ada 4 ya. Ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Maksudnya apa? Orientation adalah pengenalan sebuah cerita. Pendahuluan lah, kan? Pendahuluan. Complication, apa konflik dalam cerita itu? Apa masalahnya? Apa yang terjadi pada cerita itu? Resolution. Nah, resolution ini bagaimana si tokoh, si karakter dalam sebuah cerita menyelesaikan masalah yang terdapat. Klimaksnya dan lain sebagainya. And the last one is reorientation. Reorientation itu seperti apa? Ungkapan penutup dari suatu cerita, dan bisa juga diartikan apa sih pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Saya rasa sangat singkat, padat, dan sangat jelas ya. Well, that is the presentation of narrative text. Mungkin adik-adik ada yang kurang dipahami, kurang jelas, silahkan bertanya. Raise your hand, mention your name, and tell me your question please. Okay, you. Saya, Kak. Well, my name is Natasha Dianti Putri, and my question is about narrative text. Pada tipe-tipenya. Nah, ada 10 tipe tadi yang kakak jelaskan, dan saya masih bingung soal. So, can you explain me about what is the definition and example of personal experience? What is personal experience? That is a good question. Jadi gini, personal experience itu ya kita bisa artikan sendiri bahwa pengalaman pribadi. Dalam artian pengalaman pribadi kita ditulis dalam sebuah buku
Lalu kita ceritakan ke orang-orang, baik itu pengalaman pribadi yang sedih, lucu, ataupun senang. Pengalaman pribadi ini juga bisa masuk dalam naratif teks, yang dimana mengikuti alur lah. Dia punya orientation, problemnya di mana, and how to solve the problem. Dan juga yang paling penting adalah dia punya tujuan. Tujuan dari naratif teks ini menghibur pendengarnya. Oke, dipahami? Thank you. Karena sudah jelas, kita masuk pada example. Jadi kakak akan putar video mengenai naratif teks. Jadi simak baik-baik ya. Let's check this out. Start. Jadi setelah mendengarkan cerita tersebut, menonton kisah tersebut, and about Malin Kundang, kakak akan memberikan tugas untuk kalian semua. Baik, tugasnya itu kakak akan memberikan atau membagikan story map, yang dimana pada story map ini terdapat title. Titlenya itu apa? Judul dari ceritanya, and author, penulis, siapa nama kalian, siapa yang kerja tugas ini, and karakter. Karakter itu apa? Siapa saja sih tokoh-tokoh dalam cerita, and next setting, bagaimana alurnya, bagaimana suasananya, problems, apa sih masalah dalam kisah tersebut, three main events, apa saja kejadian utama dalam cerita itu, and the last one is resolution, bagaimana dia memecahkan masalah tersebut dalam sebuah cerita dan apa poin atau pesan moral yang didapatkan. Jadi adik-adik tolong diisi baik-baik. Kakak akan membagikannya dan setelah kalian isi mohon dikumpul karena kakak akan memberikan nilai. Oke, kakak akan beri waktu 20 menit. Silahkan. Saya salut dengan adik-adik sekalian, semangatnya belajar sangat baik dan kakak akan kumpul langsung tugas ini dengan guru bahasa Inggrisnya. And before we end the lesson for today, kakak mau kalau salah satu dari kalian menyimpulkan materi hari ini. Ada yang berani? Ada yang bisa? Saya, Kak, saya. Jadi itu naratif teks adalah cerita hayalan yang tujuannya itu untuk menghibur. Terus ada contohnya seperti fabel, slice of life, experience, dan masih banyak lagi. Wow, that's a good explanation. So let's give applause for our friends. Jadi adik-adik, kakak rasa cukup untuk hari ini. And then I think that we can meet in another challenge. See you and do not give up. Keep fighting and I believe that we can be a noble of education one day. So are you ready guys to become the best person in your future life? Are you ready? Ready? Wow. Baiklah, akhir kata Kak katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.